Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membahas mengenai uji pembahasan praktikum geoteknologi lingkungan pada acara ketiga yang membahas mengenai permodelan laju erosi menggunakan metode Useley kedua. Pada praktikum kali ini kita berfokus kepada perhitungan kemiringan lereng, lalu penggunaan lahan, dan konservasi tanah. Peta yang digunakan pada acara ini yaitu peta topografi dan juga peta penggunaan lahan pada daerah Subdas Cilutung dengan skala yang digunakan yaitu skala 1:25.000. Poin yang selanjutnya yaitu hasil perhitungan dari kemiringan lereng. Pertama-tama pada perhitungan kemiringan lereng digunakan peta topografi, lalu dibuat zonasi dari melihat kemiringan lereng atau topografinya yang terlihat hampir sama, lalu diberi garis tegak lurus. Kalau punya saya mendapatkan 5 garis tegak lurus. Selanjutnya dilakukan perhitungan dan mendapatkan 3 hasil dari zonasi tersebut. Zonasi pertama mendapatkan hasil nilai LS yaitu 12 dengan persenan kemiringan lereng yaitu 56,6 yang ditandai dengan warna merah dan termasuk ke dalam nilai E. Lalu pada zonasi kedua yang berada pada tengah peta itu mendapatkan persenan kemiringan lereng yaitu 41,5 dan mendapatkan nilai LS yaitu 9,5 dan termasuk ke dalam kelas D. Yang terakhir zonasi ketiga yaitu mendapatkan persenan kemiringan lereng 26,4% dengan nilai LS-nya 4,25 dan termasuk ke dalam kelas C dan ditandai dengan warna kuning. Poin selanjutnya yaitu kemiringan lereng dan panjang lereng memiliki hubungan dengan erosi, yaitu dikarenakan semakin besar nilai kemiringan lereng dan panjang lereng maka akan semakin tinggi juga tingkat dari laju erosi yang ada. Dikarenakan semakin miring dari lereng tersebut maka akan semakin cepat juga erosi itu akan terjadi, dan semakin panjang dari lereng itu maka semakin panjang pula air limpasan yang melalui dari lereng tersebut, hingga itu bakal mengatur dari mengatur seberapa banyak material yang tersangkut dan akan mempengaruhi erosi tersebut. Selanjutnya yaitu poin yang membahas mengenai nilai CP berhubungan dengan tingkat erosi. Mengapa nilai CP berhubungan dengan erosi? Yaitu karena penggunaan lahan pasti akan mempengaruhinya dengan tingkat erosi, karena nilai CP berbanding lurus dengan tingkat laju erosi. Jika pada suatu tempat itu nilai penggunaan lahannya semakin besar atau digunakan sebagai perumahan atau apa yang tertera pada pembahasan ini bernilai 0,2, berarti tingkat laju erosi itu akan semakin besar pula, dikarenakan infiltrasi dari penggunaan lahan itu yang kurang
dan juga tanah dari tempat penggunaan lahan itu menjadi lebih cepat jenuhnya atau tanah di tempat itu tidak kuat terlalu banyak menampung air, tidak seperti di hutan atau penggunaan lahan yang memiliki nilai CP yang rendah. Selanjutnya yaitu penggunaan peta overlay. Jadi peta overlay itu dibuat dari 4 peta ditumpuk, yaitu peta kemiringan lereng, peta penggunaan lahan, peta erodibilitas tanah, dan erosivitas hujan. Dari peta overlay yang saya buat didapatkan 117 zona atau 117 ruang. Lalu dari semua ruang itu dilakukan perhitungan dari laju tingkat erosi untuk menentukan besarnya nilai besar bahaya erosi. Perhitungan yang didapatkan hasil yang didapatkan dari perhitungan itu yaitu semua dari bagian peta berwarna ungu atau diartikan sebagai memiliki tingkat bahaya erosi yang ringan, dikarenakan erosivitas hujan pada bulan yang sebelumnya saya bahas atau sebelumnya saya buat di acara pertama sangat kecil. Lalu poin selanjutnya itu tebal solum. Mengenai tebal solum yang berhubungan dengan erosi, dikarenakan tebal solum itu sendiri berarti yaitu ketebalan tanah yang dapat diterobos atau pokoknya diterobos oleh akar-akar tanaman atau akar tumbuhan. Jadi semakin tebal dari solum tersebut, maka tingkat erosivitas pada lahan itu atau tanah itu akan semakin rendah. Karena jika solum pada tanah tersebut dangkal, maka infiltrasi pada tanah tersebut kurang baik dan juga tanah tersebut itu tidak tahan atau cepat jenuh air. Jadi kalau menyimpan atau menampung terlalu banyak air, tanah tersebut akan mengalami erosi besar-besaran. Jadi kalau sebaliknya, jika solum tanah tersebut tebal, maka akan semakin baik atau semakin rendah tingkat erosinya. Selanjutnya poinnya itu mengenai konservasi lahan atau konservasi tanah dikaitkan dengan jurnal, yaitu yang saya ambil yaitu jurnal dari Utami Dewi yang menjelaskan mengenai bila pada suatu lahan tersebut nilai bahaya erosinya sudah tinggi atau melewati EDP batas aman dari erosivitas itu, maka diperlukan konservasi lahan seperti penanaman tajuk bertingkat atau tanaman-tanaman lain seperti kombinasi dari populasi tanaman pada daerah tersebut tuh diperbanyak. Lalu pembuatan atau perbaikan teras pada daerah tersebut, dan juga penambahan tanaman tertutup. Ya. Selesai sudah uji pembahasan pada kali ini dari saya sendiri. Mohon maaf bila ada kekurangan penjelasan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.